produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin, dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsip. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong, menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud
Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan lagi debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam, turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik, kan memberikan. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Kita akan jeda sejenak dan kembali lagi dengan segmen pendalaman visi misi dan program kerja dengan subtema lainnya. Oke, kembali lagi bersama saya Aan Honefi di channel YouTube Aan Honefi. Sekarang saya memakai baju Indonesia, baju Timnas Indonesia. Akhir-akhir ini kita digegerkan, bukan geger ya, memang di dunia maya ini banyak sekali netizen-netizen yang saling perang medsos, perang media sosial. Ya, seperti itulah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia. Karena kedua negara ini memang mempunyai budaya yang hampir sama, kita serumpun, bahasa kita dengan bahasa Malaysia juga tidak beda jauh. Akan tetapi di dunia bola sepak atau sepak bola, Indonesia dan Malaysia itu sudah menjadi rivalitas, dan kalau istilah luarnya itu El Clasico. Kalau di Liga Spanyol itu ada Real Madrid sama Barcelona. Kalau di Liga Primer itu ada Manchester City sama Manchester United. Kalau di Liga Italia itu ada Inter Milan dengan AC Milan. Nah, kalau di ASEAN ini ada Indonesia dengan Malaysia. Ini kalau bertemu luar biasa, animo supporter dan rivalitasnya itu sungguh luar biasa. Seperti kejadian di pertandingan kualifikasi Indonesia versus Malaysia, bahwa saat itu di Gelora Bung Karno ya, ada supporter Indonesia merebut bendera Malaysia. Nah, sekarang kejadian di Bukit Jalil, Stadion Bukit Jalil ya, seorang supporter Malaysia melempar flare, melempar kembang api. Lantas supporter Indonesia juga barbar juga, langsung membalas ulang. Nah, dalam hal ini setelah adanya insiden tersebut, maka beberapa supporter ada yang ditangkap polisi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya ini kurang adil ya. Kenapa kok diperlakukan seperti itu? Harusnya kan enggak seperti itu ya. Tapi ya itulah yang namanya penyokong-penyokong atau supporter-supporter di Indonesia maupun di Malaysia. Bahwasanya sepak bola itu boleh yang namanya animo, yang namanya antusias, yang namanya saking cintanya terhadap negara, membela negara untuk sepak bola itu maklum lah. Tapi kalau ada kerusuhan, kalau ada kericuan seperti ini, yang rugi itu siapa? Ya diri kita sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga perdamaian, saya selaku supporter Indonesia ingin mengajak damai seluruh penyokong dari Malaysia. Bahwasanya kita itu satu rumpun ya. Saya juga mendukung Malaysia, dan saya harap Malaysia juga mendukung Indonesia, bahwa kita adalah serumpun.
Maka dari itu, jangan adalah rivalitas antara kedua bangsa ini, karena buat apa kita geger-geger kalau sepak bola kita, terutama di ASEAN, paling tidaklah di negara ASEAN itu ada yang mewakili di Piala Dunia. Mosok dari dulu di negara ASEAN nggak ada yang pernah mewakili ke Piala Dunia, kan ya lucu ya. Ya seperti itulah klarifikasi dari saya. Dan kemarin saya juga sempat kenal dengan supporter Malaysia yang pada saat itu saya melihat channelnya Cak Lonjong. Cak Lonjong ini orang Indonesia tapi membuat vlog, membuat video di YouTube itu